Okay, let's go. Pasar Munjungan, ini perempatan ya teman-teman. Ini kalau belok kanan, teman-teman itu tembusnya turun tuh dari lajur Kampak letter S atau rengkek-rengkek yang saya katakan tadi, yang lewat Gandusari, Kampak, terus naik yang jalur ekstrim. Kalau teman-teman dari sana nanti tembusnya dari kanan. Ini kan saya dari Watulimo nih, tembusnya dari sini kayak gitu. Nah, untuk ke Pantai Blado, Pantai Kerbau, Pantai Kuyon, ke arah Panggul itu belok kiri teman-teman. Kita belok kiri langsung ya. Ini kantor Desa Munjungan. Di pas kotanya di Desa Munjungan sendiri. Kayak Ngunut ya, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, kotanya ya di Desa Ngunut. Oke. Pasar Munjungan ya. Kita ambil kiri. Kalau di map ini namanya Jalan Raya Panggul Munjungan, karena memang ke arah Kecamatan Panggul gitu teman-teman. Nah, Pantai Kebo sendiri itu letaknya di Desa Ngulung Wetan kalau nggak salah. Itu udah hampir-hampir masuk Kecamatan Panggul. Jadi makanya kalau Pantai Kebo itu jauh. Buat teman-teman yang mau ke Pantai Kebo itu jauh. Meskipun mendung, tapi alhamdulillah sampai sini kita nggak kehujanan ya teman-teman. Ini ada SPBU. Saya mau mampir dulu karena kebelet pipis. Kalau udah musim dingin itu hawanya pengen pipis mulu teman-teman. Kita ke toilet dulu. Toiletnya gratis ya teman-teman. Ini buat istirahat bisa, karena ada musola yang bisa kita gunakan untuk istirahat. Kita ambil HP-nya dulu. Banyak yang cari bahan bakar ya, ini solar teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Kalau hawa-hawa dingin ini saya pengen banget ngerokok teman-teman. Soalnya dingin itu enak buat rokok. Cuma helm saya teropong, nggak bisa rokokan. Kan dilarang mas. Oh iya, lupa. Kan nggak boleh mengendarai motor sambil merokok. Nah, ini di depan kita masuk di Desa Masaran ya teman-teman. Tuh di depan ada gerbang masuk menuju Pantai Blado yang kita kunjungi kemarin. Tuh. Nah, setelah Pantai Blado kita lihat ya ada pantai apa lagi. Kita ikutin lajur mapnya ini aja. Sedikit info buat teman-teman yang nyari homestay, di sini ada. Saya dapat info dari teman saya, kebetulan teman kuliah itu rumahnya di Desa Masaran ini, katanya ada. Tarifnya sekitar 150-an sampai 200 sih per hari kayaknya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau pakai homestay di sini bisa gitu. Ini mungkin yang saya skip ya. Ini ada beberapa pantai sih di sekitar samping kiri ini, banyak pantai. Samping kiri ada pantai. Tapi setelah saya ke Blado, Pantai Blado kemarin, itu saya lihat pantainya itu
membujur panjang gitu loh teman-teman. Jadi kemungkinan pantai yang masih di sekitaran di sini itu view-nya sama kayak Pantai Belado. Makanya saya nggak mau explore gitu loh. Kalau view-nya sama ya nggak ada beda gitu loh, kurang menarik. Mungkin setelah jembatan nanti bakal beda lagi pantainya. Nah ini ada jembatannya ya teman-teman. Ini jembatan apa namanya ya, jembatan Rowo Bening, kecil jembatannya. Nah itu sebelah kiri saya itu pantai semua teman-teman. Tapi ya itu tadi yang saya katakan, pasti view-nya sama dengan Pantai Belado karena masih dalam satu wilayah gitu, satu deret. Nah itu kan sama kan, banyak-banyak pepohonan kelapa gitu aja sih, view-nya pasti sama. Nah untuk akses masuknya seperti ini jalannya tuh. Jadi buat teman-teman misal penasaran ya silahkan, kalau mau ngunjungin nggak apa-apa. Kalau saya udah nebak view-nya bakal sama Pantai Belado. Kita cari yang lebih beda seperti Pantai Kebo dan pantai-pantai lainnya seperti Pantai Kuyon, maskotnya Kecamatan Trenggalek ya teman-teman. Ketemu orang jalan lagi. Ini teman-teman, kemarin itu ketika saya ke Pantai Damas itu ketemu orang hajatan kan. Nah suara musiknya itu masuk ke rekaman saya, dan ketika saya upload di YouTube itu kena copyright teman-teman. Kan pas waktu itu musiknya kalau nggak salah Denny Caknan atau apa gitu kan loh. Terus ketika saya masukkan ke YouTube itu kena copyright saya. Waduh, harus saya edit ulang, saya hapus, saya edit ulang. Jembatan Bujelan, jembatan kedua setelah kita melewati pasar ya, pasaran. Untuk ke Pantai Kebo ini kurang 11 kilo teman-teman, jaraknya kurang 11 km. View-nya bagus sekali teman-teman. Ini nggak tahu ya ini JLS atau bukan ya, atau jalan raya. Mungkin teman-teman kalau dari yang nonton dari Trenggalek bisa jelasin ya. Kayaknya ini bukan JLS sih, ini jalan raya sih teman-teman, karena dekat pemukiman. Kalau JLS itu kan beda, nggak mungkin ada pemukimannya. Jalannya mulus ya, mulai dari Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, pegunungannya, jalan datarnya mulus semua. Sangat mengapresiasi buat pemerintahan Kabupaten Trenggalek. Jembatan ketiga, jembatan Songot, tata letaknya pun bagus, setiap jembatan dikasih nama. Jadi seakan-akan jembatan ini diakui gitu loh, nggak asal cuma jembatan gitu. Nah ini view-nya sih mirip-mirip apa di Tulungagung itu loh teman-teman, Bulu, Gunung Bulu. Mirip-mirip sih kalau dari sebelah kanannya. Kita lewat jembatan lagi, tapi ini nggak ada namanya, emang nggak aktif sih, sungainya nggak aktif. Mungkin itu yang menyebabkan tidak dikasih nama. Indah sekali teman-teman. Ini sudah kayak JLS, padahal ini bukan JLS. Dari sini aspalnya mulai mengecil ya teman-teman, karena ini udah habis. Nah ini ada beberapa tulisan nih, Pantai Kebo, oh ke kiri teman-teman, Mulung Wetan, Munjungan, Sobo, Panggul, Pacitan, Pantai Ngadepuro. Oh ke kiri ya teman-teman. Jadi untuk Pantai Kebo menurut tulisan itu kita ke kiri. Jembatan Ceraken 2. Kita lihat seperti apa kondisi kontur jalannya.
tanjakannya juga. Ini udah bagus sih untuk Patina, udah ada dikasih papan nama kayak gitu, jadi terlihat dirawat, mestinya kayak gitu sih. Relatif mulus sih teman-teman, jalan masuknya juga cukup lebar. Ini mobil pun bisa sih, tapi ini hanya nampak depannya, ini belum sampai mau masuk ke dalam. Nanti kalau udah masuk ke dalam kita bisa evaluasi lagi. Kalau dari teman saya yang di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan itu bilangnya gini, Pantai Gebo itu kalau musim penghujan be aja, kalau musim panas baru bagus kayak gitu. Lah gimana lagi, saya keburu penasaran teman-teman. Saya pengen banget tahu Pantai Gebo. Nanti rencana saya mau turun lewat Panggul, sekalian kita bikin video akses dari Kecamatan Panggul gitu, biar teman-teman dapat informasi lebih banyak. Kalau misal mau ke Pantai Kelayar, misal ya Pantai Kelayar Pacitan tuh, misal bosen lewat jalur kota Ponorogo, balik Ponorogo bisa lewat Panggul gitu. Nanti lewat PLTU Sudimoro, sekaligus review JLS Pacitan gitu teman-teman. Ini naik ya untuk lajurnya, tapi mulus sih jalannya, aman banget sih. Salut sih sama pemerintahan Kabupaten Trenggalek, hampir semuanya jalannya mulus. Berkat Pak Emil apa Mas Arifin nih yo, piye lho menurutmu? Soalnya dulu kan Pak Emil menjabat di Bupati Trenggalek, terus dijadikan pendampingnya Bu Khofifah, nggak sampai selesai jabatannya, terus dilanjutin Pak Arifin. Jadi aku nggak tahu sih ini programnya Pak Emil atau programnya Mas Arifin, atau Mas Arifin ini cuma nerusin program aja kayak gitu. Ini sih luar biasa sih teman-teman, sampai masuk pun jalurnya enak loh. Oh ini ada sedikit lubang, maklum lah wajar ya. Terus ini mulus lagi jalannya. Telkomsel di sini 4G, jadi buat teman-teman yang mau ke Pantai Gebo siapkan kartunya pakai Telkomsel. Kalau enggak ya download mapnya di setting peta offline gitu bisa. Banyak cara, banyak metode, banyak solusi. Ini naik, alhamdulillah ada temen ya, nggak sendirian, jadi lebih tenang aja kalau ada temen. Lumayan curam untuk tanjakannya, tapi itu di depan ada yang pakai beat boncengan 3 malah sama anaknya kalau nggak salah, itu masih kuat, bahkan bisa mendahului mobil. Ini saya pakai gigi 2, kita kalem aja. Ini bawa galon, meskipun cuma bawa 5, tapi kalau air itu berat teman-teman. Oke, kita dahuluin aja. Ini nanjak curam juga. Ini bisa sih saya masukkan gigi 3 bisa, cuma kalau pas nanjak di tengah-tengah itu rawan ngelepeh. Cara Jawa nih ngelepeh itu tenaganya kayak kurang gitu. Jadi kalau mau main gigi 3, nggak mau gereng kayak gini, pakai ancang-ancang. Karena saya baru pertama lewat sini, jadi nggak berani nancap gas terlalu besar. Kita mainnya pelan aja. Samping kiri udah nampak pantai teman-teman. Wah bagus nih, tuh lihat tuh, kelihatan nggak tuh, udah kelihatan tuh. Wah semakin seneng aku guys. Kayak terbayarkan gitu loh, kita lewat jalan sebegitu ekstrimnya, lika-liku, terus kita dapat view yang bagus. Kalau di mapnya kurang 9,6 kilo teman-teman, masih jauh sekali teman-teman. Saya kira udah deket.
Tapi ini pantai apa ya? Ini agak hati-hati ya teman-teman. Samping kiri langsung jurang. Ini udah bagus sih pantainya, tapi gak ada akses masuk ke pantai gitu loh. Gak ada tulisannya, oh ini ke pantai ini, gak ada. Kalau gak ada saya gak berani ngambil sih, gak berani cari-cari, karena posisi kan musim baru hujan, jalan licin. Kalau aksesnya tanah ya mending skip, kita cari yang lainnya. Bagus sekali teman-teman. Semoga aja nggak hujan aja, itu udah bagus sih. View pantainya udah nampak teman-teman. Bagus-bagus sih pantainya, cuma untuk jalur akses masuknya itu saya nggak tahu ini masuknya pantai apa, terus jalur akses masuknya mana, kan nggak ada papan sama sekali tuh. Kalau nggak ada papan ya nggak usah teman-teman akses ya. Jangan karena ngeburu pemandangan pantai indah terus nekat buat cari jalur masuknya sendiri. Wah, bahaya teman-teman. Ini bagus sih teman-teman. Agak hati-hati kalau malam ya bisa sih, tapi ya gitu, nggak ada lampu penerangan, jadi itu harus hati-hati banget karena samping kiri ini jurang, sangat mepet jurang teman-teman, sangat mepet ya, saya katakan sangat mepet. Lihat ini, kalau ada spot buat ngambil view-nya sih bagus sih. Ini ada spotnya teman-teman, kita berhenti dulu. Lihat teman-teman, ya Allah, masya Allah, indah gawean jenengan. Saya mau ambil foto dulu ya, karena bagus sih, ini sayang kalau dilewatkan. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini cuacanya agak sedikit gerimis, kita mungkin harus cepat-cepat karena ini nggak ada pemukiman. Nanti kalau hujan kita agak susah sih, nggak ada tempat berteduh. Ini saya kasih tunjuk lagi ya untuk view-nya. Ini bagian bawah itu bagus teman-teman, cuma kita nggak tahu lah turunnya lewat mana, ini nggak ada aksesnya. Ini harus jalan kaki sih kalau memang mau turun ke bawah ke pantai itu. Akses motornya mungkin nggak ada. Ini lebih bagus kalau teman-teman punya drone. Wah, bagus sekali. Jadi buat teman-teman yang baru gabung atau udah setia nonton channel saya, tolong ya teman-teman, barangkali belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar saya lebih semangat buat kontennya, biar bisa beli drone gitu loh teman-teman. Nanti explore-nya bakal lebih bagus lagi, view-nya lebih bagus lagi. Itu mungkin beberapa pengunjung yang ke pantai Kebo ya. Ini kenapa kok berhenti? Oh, ada truk macet teman-teman. Ini kenapa ya? Mungkin macet. Ini gerimis teman-teman, jadi harus buru-buru nyari tempat teduh. Ini kelihatan nggak di HP saya kalau gerimis? Dari sini kurang 8,5 km teman-teman ke pantai Kebo. Deket kalau jalannya rata, kalau jalannya kayak gini kan ya lama karena nggak bisa nancap gas, asal nancap gas. Nah, ini beberapa akses ke pantai tadi ya. Rata-rata itu kita cuma bisa jalan kaki teman-teman untuk pantai yang saya liput tadi loh.
nggak bisa, akses masuknya nggak ada karena jurang teman-teman, itu curam sekali turunnya. Kategorinya kan tebing, yang tadi loh yang ada batunya itu kan tebing sebenarnya. Nah sampai sini udah datar, udah ada pemukiman, relatif lega lah kalau misal hujan atau mau istirahat. Ini nggak tahu ya, ini desanya Ngulung Wetan ya. Tadi kalau di papan sih tulisannya Ngulung Wetan. Ini masih Ngulung Wetan atau udah ganti lagi, saya nggak ngerti. Di depan ada logo Pertamina, mungkin Pertasop atau Pomi ini ya. Kok nggak ada? Oh ini ada Pertasopnya, aman ya teman-teman buat yang nggak bisa bahan bakar, yang relatif dari kota-kota jauh non plat AG yang mau ke sini. Ini kayaknya akses ke pantai sih itu. Bukan, buntu ternyata. Relatif mulus loh teman-teman. Ini jalur desa ya, aspalnya setebal ini. Ini semi ini Korea loh teman-teman, padahal ini jalur desa. Gimana, bagus kan? Oke, ini kurang 7 kilo lagi. Kita agak pacu gasnya ya, karena aspalnya kering. Beda kalau yang tadi, ini udah kering. Nanjak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasi nanjak terus. Hati-hati ya, jangan terlalu kencang karena nggak kelihatan yang di depan, lawan arahnya nggak kelihatan. Soalnya nggak ada cermin pembesar yang bisa kita lihat kondisi di depan kita, nggak bisa lawan arah kita. Kalau malam mungkin bisa sih ini, karena ada pemukiman teman-teman, jadi aman sih. Cuma yang tadi loh, sebelum saya berhenti tadi kan itu agak ngeri tuh, karena terlalu mepet jurangnya gitu loh teman-teman. Sekali salah perhitungan ya bahaya. Yang penting doa sama tetap fokus gitu. Kadang secara logika kita nggak lewatnya aja bener secara logika, tapi kadang ya itulah teman-teman tahu lah, makhluk selain kita itu kadang ada yang jahil gitu loh. Intinya berdoa penting. Skill bagus, terus apalagi ya, skill bagus belum jaminan. Tetap berdoa. Hilangkanlah keakuan. Maksudnya hilangkanlah kalau aku hebat, aku mampu. Katakanlah kalau ini semua berkat Tuhan gitu. Selalu sertakan Tuhan. Pakai 2 atau 3 atasin sih ini. Nanjaknya nanjak lagi bosku, hajar. Asik teman-teman, kesini aja teman-teman, buruan. Baru musim penghujan loh, ini udah mulai musim penghujan sih, tapi masih relatif aman, cuma mendung-mendung. Nanti kalau udah masuk bulan-bulan Agustus September, wah udah hari-hari hujan sih. Kurang 5 kilo lagi, udah deket nih, 5 kilo deket. Tapi itu ya, sama cerita dikit. Ini mohon maaf ya, nggak maksud menyinggung. Ini buat saya nerimanya itu sebuah ciri khas gitu loh, bukan sebuah kejelekan.
Kalau misal nih, saya pernah jadi KKN di Trenggalek, tapi kecamatannya bukan Munjungan tapi ke Suro. Itu saya tanya, ini rumahnya Pak ini nopo tasik tebih. Nah itu bahasa Indonesianya, rumahnya Pak ini apa masih jauh gitu. Bilangnya orang mas mek etan kuno. Nah bilangnya gitu. Tidak mas, cuma timur itu loh, deket kok. Nah, deketnya orang pegunungan itu sama dataran rendah beda teman-teman. Dia bilang deket tapi jauh, bisa 5 kilo anjir. Jadi buat teman-teman itu perlu adaptasi. Kalau misal tanya arah-arah ke orang pegunungan bilangnya dekat, ya jangan keburu menyimpulkan jalan kaki aja udah dekat. Bisa pekoh, bisa apa ya, pegel kakinya. Tapi relatif mulus loh jalannya teman-teman, meskipun tanjakannya curam-curam tapi jalannya itu aspalnya aspal bagus, ini tebel kok, bukan aspal sembarangan aspal. Coba di wisata lain mungkin hanya cor 2 kayak di Sanggar itu, aduh lemes deh. Kalau ini dibangun sedemikian rupa sih, bagus banget. Di depan ada tulisannya kalau di map alun-alun Ngulung Kulon. Ini masih di Ngulung Kulon ya, sementara disebutkan tadi kalau Pantai Kebo di Ngulung Wetan. Kita harus melewati Ngulung Kulon dulu. Ini cuacanya agak gerimis. Kalau masih hujan gimana mas? Hujan ya berhenti lah. Sebenarnya saya bawa mantel sih, cuma itu kan nggak bisa recordnya nggak bakal bagus gitu loh, kena air hujan kan ya tampilannya nggak bisa. Kalau kameranya sih udah waterproof. Halo. Kalau di sini sih kalau mau ke Pantai Kebo sih saya saranin pakai motor manual aja teman-teman, karena jauh. Tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman dari Tulungagung sampai sini tanpa berhenti loh ya, apalagi cuacanya nggak lagi dingin kayak gini, nyeplos remnya, saya yakin nyeplos. Karena tadi ngelewatin puncak Pandaplang udah kayak gitu, terus lewatin sini, wah bisa lelah gitu loh. Remnya itu nggak mandek-mandek, nggak istirahat, nggak ada rehatnya maksud saya. Nah ini belok kiri ya, jangan lurus. Lurus jalannya sangat tinggi. Kalau udah sampai sini sih pelan aja teman-teman. Nah banyak mobil, ini kayaknya pengunjung dari Pantai Kebo sih menurut saya, atau mungkin warga sekitar sini. Nah ini banyak pemukimannya juga di sini, relatif aman sih. Toko-toko buat teman-teman nyari keperluan ada juga tuh. Ini kita dahuluin aja ya, biar lebih enak. Kalau orang perumput sih, orang yang tukang nyari rumput sih jangan tanya kan teman-teman, dia semua libas, semua jalur sih. Kurang 4 kilo di mapnya dan jalannya mulus. Ini apa ini? Hati-hati ada tumpukan material. Oke siap mas. Oh ya, jangan sampai keliru ya, ini ambil kiri, jangan lurus, tetap ikutin jalan aspal aja. Ketemu di apa ini, SD 1 Ngulung Kulon, masih di Ngulung Kulon, kita belum masuk Ngulung Wetan. Sementara Pantai Kebo di desa Ngulung Wetan, tapi jaraknya udah deket banget. Ini apa nih, SMP 2 Munjungan. Wow, SMP 2 nya di Dualam sini ya. Depan 350 meter belok kiri. Nah ayam ini
emang rada sih teman-teman. Kadang ayam udah bener sih di samping kiri, ketika kita lewat dia nyebrang, anjir emang. Maksudnya apa coba? Kita kalau ngerem ya bisa jatuh karena ngerem mendadak, nggak ngerem ya ketabrak mati, nanti kita suruh ganti, gimana coba? Belok kiri, yang mana ya ini ya? Suruh belok kiri. Oh, ini. Iki. Ajeng teng nggih, Pak. Mriki, Pak nggih. Oh, nggih, sembah nuwun. Bener ya, teman-teman. Ini ada lajurnya. Dari sini kita ambil kiri. Ini jalurnya cor. 3 kilo menuju Pantai Kebo jalannya udah cor, udah nggak diaspal lagi. Kiri ya, kiri bener lagi. Oh salah teman-teman, lurus harusnya. Keliru. Wajar ya teman-teman, karena baru pertama kesini. Ini agak licin sih kalau cor, karena cor itu kan seperti menampung air gitu. 3 kilo. Keren sih baik. Maco. Aksesnya masih cor ya sejauh ini. 3 kilo sebelum Pantai Kebo masih cor. Lebar juga, untuk kendaraan roda 4 bisa. Untuk bis saya kayaknya nggak bisa, ini terlalu sempit. Elok mungkin masih bisa. Kembali ke pilotnya, skillnya kayak gimana. Sampai sini pukul setengah 10 ya teman-teman. Nah ini lajurnya tinggal ikutin ini ya. Ini campur tanah lumpur ya, jadi agak licin, hati-hati aja. Nah enaknya kalau motor manual itu kalau turun jalur licin kayak gini gak perlu ngerem teman-teman. Kita pakai gigi satu aja, nanti roda itu berputar sesuai putaran mesin. Kalau kita ngerem ini bahaya, bisa tergelincir. Solusinya kalau jalan licin ini jangan ngerem. Terus ya mas, bablas no. Ya iku, kalau motor manual nggak bakal bablas. Kalau matic nggak tahu ya, dia nggak punya engine brake soalnya, cuma main rem. Kalau ngerem loh tenan loh, serius teman-teman. Kalau ngerem bisa jatuh, tapi kalau nggak ngerem malah nggak jatuh. Nah Datul Lama, Desa Ngulung Wetan. Ini meskipun saya bisa mendahului, tapi saya nggak ingin mendahului, saya pelan aja karena baru pertama kesini, nggak hafal medannya. Daripada nanti kaget ngerem mendadak malah ngepot cara basa Jawa nih teman-teman. Waduh lah ini gitu maksudnya, benda kaget. Nah sini kudu main bel sih teman, sering-sering ngebel buat ngasih kode. Jadi buat roda 4 cukup ya, bahkan bisa bersimpangan dengan roda 2, meskipun roda 2 nya harus berhenti dulu karena tadi praktis pas di tikungan. Kalau pas di datar kayak gini lurus nggak perlu berhenti sih bisa, tapi alangkah sopannya yang pemotor itu berhenti, karena roda 4 itu lebih susah. Untuk masuk ke Pantai Kebonya ini pemukimannya banyak ya teman-teman, nggak termasuk pantai terpencil sih. Mungkin di pantainya nanti ada pemukiman warganya juga sih.
Kalau sampai ada bagus sih. Kita dahuluin aja ya. Kayaknya udah lumayan sadar ayo motovlog biar nah, kayak gini ya teman-teman, nilai sendirilah ya teman-teman, kembali ke pribadi masing-masing, sesuaikan sama skillmu. Buat teman-teman yang mau kesini mau berpakai motor ataupun mobil, bisa disinkronkan sendiri sama skillnya masing-masing gitu. Ini tornya mulai semakin mengecil dan semakin turunnya curam sekali. Nggih Pak. Nah ini udah mulai dekat sih, kurang 1,5 kilo, 1,5 kilo teman-teman ke Pantai Kebo-nya. Nanti setelah ini saya rencana mau ke Pantai Kuyon teman-teman, langsung ke Panggul, kita skip lainnya karena fokusnya mau ke pantai yang udah terkenal dan pasti lajurnya juga bisa diakses semua kalangan nih, karena sedikit bakal nggak adil gitu loh kalau cuma bisa diakses pakai motor, nanti kasihan yang pakai mobil nggak bisa akses. Jadi saya eksplor yang pantai-pantai memang jelas-jelas aksesnya bisa dimasuki oleh dua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 gitu ya teman-teman. Masih turun terus-terusan ini ya teman-teman untuk ke Pantai Kebo-nya. Ini depan kayaknya ada suara sound, mungkin hajatan ya, pelan aja. Oh iya, ini ada hajatan. Nah kalau hajatan di pegunungan itu sedikit memakan jalan. Iya betul. Makan berdua. Nah ini langsung belok curam ke kiri ya teman-teman, ke Pantai Kebo. Ini pas ada hajatan jadi agak ramai, kita pelan aja. Yang penting kita bisa lewat itu aja udah alhamdulillah sih, kayak gitu Pak. Nah itu di depan ada mobil tuh teman-teman, nggak tahu dia mau etret atau putar balik atau memang mau lurus, nggak tahu ya. Ini kayaknya bapaknya mau putar balik sih, nggak tahu apa bisa lewat sini kalau putar balik. Kayak kudunya mundur sih. Licin sekali. Nah kalau ke sini itu susahnya kalau pakai mobil etretnya teman-teman. Etret itu putar baliknya susah. Nah, 1,5 kilo menuju pantainya, lajurnya mulai mengecil sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai roda 4 ke sini, pertimbangan kembali dengan skill kalian ya. Tapi aksesnya sejauh ini masih bagus ya teman-teman, cor. Nggak ada yang namanya cor kiri kanan, cor full. Udah kelihatan sawah-sawahnya teman-teman. Nggak sabar sih mau explore. Baterai kedua tinggal 19% teman-teman. Jadi 4 baterai nanti cukup ya mungkin. Yang satu untuk perjalanan ke Panggulnya, ke Pantai Kuyon.
yang satunya untuk jalan pulangnya lewat Panggul, Dongko Panggul. Nah ini agak susahnya di sini, agak licinnya jalannya, mulai cor satu, cor kanan kiri, karena tadi ada air yang menggenang jadi bikin becek dan jadi licin kayak gitu. Kita hati-hati aja. Ini menurut saya udah bagus sih, soalnya kita ketemu cor kanan kiri ini 900 meter menuju pantai. Coba kalau di Tulungagung mana ada yang kayak gini teman-teman, dari 5 kilo sebelum pantai aja udah rusak jalannya. Ya Allah, indah view nya. Kurang 800 meter ya teman-teman. Kayaknya untuk pemukiman gimana mas? Ada pemukimannya sih ini teman-teman. Ini kalau malam nggak ada penerangannya ya teman-teman. Jadi kalau malam usahakan lampunya yang terang ya untuk motor atau mobilnya, karena nggak ada penerangan. ...500 meter lagi menuju pantainya, itu udah kelihatan tuh. Cor lagi ya, sangat bagus untuk aksesnya. Saya sangat salut sama selama eksplor di Trenggalek ini, semua jalurnya bagus teman-teman, jalannya bagus, pantainya bagus. Kayak merasa malu gitu loh saya sebagai orang Tulungagung yang katanya Trenggalek itu mana, apa punya kota kayak gitu. Orang yang bilang kayak gitu perlu kesini, perlu buktikan bedanya. Faktanya untuk sektor pariwisata Trenggalek lebih bagus. Kita lihat ya apakah ada retribusi untuk masuknya. Nah ini, dan 100 meter menuju pantainya jalannya tanah. Ya wajar dong, kan udah 100 meter kita udah dikasih jalan mulus sejauh itu tadi. Menuju pantai Kebo, ya Allah, seneng aku. Matur suwun pun jenengan paringi selamat dugi mriki, pun mboten jenengan paringi Jawa ngantos dugi mriki kalau saged mriki kanthi keadaan seger waras, mboten kudanan nyenek musolane. Ini mlebune pantene endi ya iki ya? Kita cari ya. Oh itu dia. Ini apa nih? Pintu masuknya mana ini? Tempat parkir. Tidak bisa masuk toh. Bukan, Pak. Oke. Tangan Tulungagung, Pak. Amit. Badan, Pak. Sepeda sakit betul. Oke teman-teman, tiket masuknya murah sekali. Saya disuruh bayar cuma 5.000 tadi ya, Pantai Kebo.
Untuk parkirnya bisa ya, ini mobil luas, untuk ngecamp bisa. Ya Allah, wah apik loh. Iki pantai sing beda ngono lho, teko pantai-pantai liyane. Ya Allah, tersun. Kowe nek kebune wis sih, apik sih. Parkir sik yo. Parkir ning kene, tangi bukti lek aku wis teko kebun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, human. Hai. Good morning ya. Selamat datang di Pantai Kebo. Ini sih yang pasti teman-teman tungguin. Kita explore ya. Mulai dari mana nih? Untuk pantinya di sana. Ini ada beberapa warung. Terus ini beberapa lapangannya, pintu masuknya. Nah, ini kebunnya teman-teman. Kita lihat dari dekat ya. Kalau view-nya bagus kok. Ini ada banyak pohon-pohon kelapa gitu ya. Itu pantai kebunnya. Ini pas sebenarnya kalau saya datangnya lebih pagi, itu kebunnya pas nyebrang gitu loh. Nah, warungnya ada sih, cuma lagi tutup aja. Bagus banget sumpah, ya Allah. Beda gitu loh dari pantai-pantai yang lain. Jadi sebelum ke pantai kita explore ke daerah sekitarnya dulu ya. Nih kerbau-kerbaunya ya teman-teman. Ini luas banget loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngecamp ke sini, wah itu bisa banget teman-teman. Lihatlah. Campnya di sini, tapi ya jangan di dekat kandang kerbaunya. Nanti teman-teman di boleh manggil sih ya teman-teman. Boleh manggil gimana sih? Ini kenapa? Ini apa ke? Jadi Pantai Kebo ini diambil karena namanya diambil karena di sekitar ini ada hewan kerbaunya ini teman-teman. Mlebu YouTube kebo. Bapaknya yang angon kerbau. Pak. Nah, ini kerbaunya berenang teman-teman. Lihat tuh. Nguyuh, kebunnya nguyuh. Ini sadar kamera ini tok nyapo iki. Ini nyapo anjay. Halo guys. Halo. Halo. Oke.
Ada yang direkam ginjal-ginjal deh, anjay. Iso ae. Ini kita jalan kaki aja ya sambil santai. Ini kita sebat dulu karena udah nggak betah ya tadi. Jadinya mau rokokan tapi nggak bisa karena pakai helm teropong. Wah, ini bakal betah sih lek ning kene. Gak nginep rugi cah tenan asli. Jadi gini teman-teman, kalau ke sini nggak nginap itu rugi asli. Ini nggak cukup 1 hari loh buat nikmatin keindahannya kayak gini. Kan biasanya di pantai-pantai itu kan pasir toh. Lah ini rumput semua teman-teman, terus view gunungnya. Ini sih buat video klip, buat private, buat apapun bagus ya teman-teman. Nah sama itu saran aja kalau teman-teman ngecamp ke sini, misal ngecamp itu pakai ini ya, bekas-bekas dari warga sekitar sini yang buat api unggun, jangan di atasnya rumput jadi merusak rumputnya. Asli cahwir ini oh, aku sih ndak ngapusi lagi. Aku ngomong mutiara api iki luwih apik. Jadi saya bilang mutiara bagus, ini lebih bagus. Kayak berada di savana gitu. Oh yang ngerti ya savana mas. Sembuh lah. Aku seneng jadi seneng ngomong gue sak karu-karuan wis. Aku wis sembuh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, translatean dhewe. Nah, itu yang saya record tadi. Di sana banyak pohon-pohon kelapanya. Ini semacam sungainya. Nah, kalau pas pagi tuh itu kerbau kan suka berenang kan. Nah tadi lewat sini nyebrang kayak gini. Wah kalau pagi sih bagus asli. Kayak asal teman-teman tahu ya, masuknya itu murah sekali teman-teman. Cuma 5.000 untuk motor. Kalau mobil saya nggak tahu tadi. Murah loh teman-teman. Pantai sebagus ini retribusinya murah. Bandingkan kita ke mana tadi? Ke Mutiara 17.000, ke Midodaren 25.000. Tapi view-nya nggak dapat kayak gini. Ya cuma kalau ke Midodaren kita dapatnya yaitu ATV, cross-crossan, hotel kayak gitu. Kalau saya sih nggak nyari yang itu teman-teman. Ke pantai itu cari yang ini loh, pemandangannya ini loh. ATV cross-crossan nggak di pantai pun bisa nyarinya. Tapi kalau view kayak gini, emang bisa? Kan nggak bisa. Ini bakal long banget videonya asli. Saya mau record sebagus-bagusnya pokoknya, karena pantainya memang bagus. Ini kalau record ngasal pun masih kelihatan bagus loh teman-teman. Apalagi record dengan niat yang serius. Ini pasirnya ya teman-teman. Ini udah pasir. Lihat bibirnya seluas ini. Ini ya kalau memang mau ditingkatkan, misal dibuat ATV cross-crossan bisa teman-teman. Lihat luas sekali datarannya. Cuma ini ya mungkin nanti bakal konfliknya sama itu. Saya mau dekat ke sungai itu tapi nggak bisa, ini kontur tanahnya lembek ya. Nah jadi lihat ya, lembek, nggak mungkin ke sana. Mungkin nanti konfliknya sama kerbaunya itu tadi, bakal ganggu kenyamanan si kerbaunya itu. Kalau saya sarannya nggak perlulah ATV apalah itu, biarkanlah alami seperti ini. Kalau mereka yang suka fasilitas biar cari pantai yang fasilitas. Kalau mereka yang suka pantai view keindahan biar kesini kayak gitu teman-teman. Kalau saya sih di tim view dong. Ya Allah, gizi paling apik itu asli. Nah ini yang sedikit ini relatif kering ya untuk pasirnya. Coba kita lihat. Ini semacam muara kayak di Ndlodo itu tadi, tapi ini enggak tembus ke pantai teman-teman. Jadi ini kayaknya nggak terlalu dalam sih. Kalau teman-teman mau berenang bisa. Tapi ya itu
alangkah baiknya tanya sama warga sini dulu, boleh nggak buat renang. Karena kalau warna hijau itu biasanya dalam loh teman-teman. Air itu semakin warnanya berubah itu semakin dalam. Wah, ombak ya Allah. Nanti ya kita spot yang kono yang situ nanti. Kita jalan aja nyusurin pinggiran-pinggiran ini. Nanti keliling sampai sana. Bagus ini. Wah, ya Allah. Rugi lek sampean ngomong dolan kuwi sadoh lek urung rene, rugi asli, rugi. Jalan sing angel, terjal, curam, terbayar semua teman-teman kalau kita kesini. Asli keindahannya luar biasa ini. Lihatlah deburan ombaknya. Ya Allah. Paling lengkap sih menurut saya, karena ada ya pantai itu dari bibir pantainya backgroundnya kurang bagus, tapi background bibir pantai bagian dalamnya bagus. Kalau ini all in loh teman-teman, bagian dalamnya bagus tuh, rawa-rawanya udah bagus, ada kerbau-kerbaunya, pohon-pohon kelapanya bagus, apalagi pantainya, backgroundnya, wah. Mas sampean terlalu melebih-lebihkan. Saiki jajalan sampean rene. Sekarang sampean coba kesini aja lah. Bakal selebih saya enggak. Ini kalau diungkapkan pakai kata-kata sih enggak bisa semuanya. Ini mau jalan kaki sejauh manapun saya siap. Pokoknya karena emang bagus teman-teman, jadi setimpal sama capeknya gitu. Nah mulai sini ini pasirnya agak nancap ya teman-teman, jadi kalau buat ATV mungkin ya malah bikin rusak pasirnya, karena nanti akan ada bekas tancapan bannya gitu loh. Muaranya jalurnya sini teman-teman, jadi sampai ke lautnya ya, cuma jalurnya beda. Ombaknya besar, cuma karena bibirnya besar jadi nggak terlalu berbahaya sih menurut saya. Ya Allah, jalan ya, ini udah agak mendem sih jalannya. So neng aku rek ngawarici. Wah, api loh ya Allah. Tuh ada batu-batuannya. Ini backgroundnya semuanya bagus buat foto. Asli. Ombaknya lihat. Subhanallah. Nah, ombak yang besar nanti buangnya ke muara ini teman-teman. Tidak ke pantainya. Tahu nggak yang bikin bagus pantainya apa? Kemiringannya itu relatif rata teman-teman. Ini buat main bagus, tapi jangan terlalu ke tengah ya, karena lihatlah ombaknya itu lumayan besar. Lihat pasirnya. Apakah kalian melihat sampah? Tidak ada. Sangat bersih teman-teman. Ya Allah. Semoga-moga kita terus kejogo, ndak dirusak oleh menungso-menungso sing ndak genah abang buat sampah sembarangan. Ya Allah. Kayaknya saya nggak cukup kalau mau nampilin semua yang ada di Pantai Kebo, nggak cukup cuma satu video teman-teman. Kalau nanti sudah saya tampilin semuanya, nanti teman malah nggak mau kesini.
Jadi saya pastikan ada yang kurang biar teman-teman merasa, ya Allah, biar merasa aku harus ke sana sendiri. Gitu. Ya kita jalan balik aja ke sana karena ini udah cukup terik cuacanya. Saya bawa jalan-jalan ya sambil kita balik ke posisi parkir tadi. Ombak iki kena jet ski lho. Ya Allah. Ya iki lho lur sing jenenge pantai iki. Pasire resik. Ombake apik. Terus nggon enek danau-danau nih. Gunungnya lengkap. All in lah pokoknya. Saya bawa jalan-jalan biar teman-teman puas lihat ombaknya ya, karena ombaknya beda dari pantai lain. Bagus ombaknya. Yang punya skill sky apa? Yang pakai seluncur gitu loh. Bisa sih coba ke sini. Ombaknya cukup toh buat jet ski ini cukup. Tuh, luasnya sampai sana ya untuk pantainya, teman-teman. Tapi saya tertariknya di sini, malah tertariknya di sini. Soalnya banyak bebatuan tebingnya yang bikin bagus gitu loh. Ketika ombak terhempas karena batunya itu ada muncratnya yang kelihatan eksotis. Gimana? Tadi tahu jalannya bilang-bilang enggak mau jalannya kayak gitu. Ketika udah tahu pantainya kayak gini, gimana? Ya memang gitu teman-teman, keindahan itu harus banyak pengorbanan. Anjay. Wah, pijalan. Trenggalek, bos. Kalau dari segi warna pantainya itu kayak coro teman-teman, bagus banget, biru gitu pantainya. Deburan ombaknya menghantam pink. Ombaknya, meskipun ombaknya besar tapi nggak sampai ke sini kok. Tuh, dia tuh di laut udah berhenti ombaknya, udah terhempas. Ngeri sih, ngeri. Kayak ngono loh. Iki perahu ndak wani iki. Banana boat ndak wani iki. Jet ski pun nggak berani sih mau pakai jet ski. Jan. Subhanallah. Tak bawa jalan-jalan ke sana ya teman-teman. Ombaknya memang terkesan menakutkan, cuma nggak sampai memakan tepiannya kok. Ini semacam ada pohon-pohon bakau ya, nggak tahu itu pohon bakau atau apa. Kalau salah tolong dikoreksi. Ini kotornya ya kotor tumbuhan aja, bukan kotor ulah tangan manusia, nggak ada sih di sini. Nah ini semacam tumbuhan apa saya nggak tahu namanya. Ini banyak yang pengunjung ngambil spotnya di sini.
spot fotonya. Bakau atau apa ya ini ya, nggak tahu lah saya namanya.